akan dibawakan oleh Kak Novita Sari Novelis yang merupakan salah satu aktivis perempuan dan pendamping korban kekerasan. Kelas kali ini akan dimoderatori oleh Kak Yogi Asidki. Baik teman-teman, langsung saja untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Yogi. Duduk, pencet, sorry. Oke, terima kasih Mas Revetan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, baik teman-teman, kita sambil santai ya, santai dalam artian tetap fokus pada inti dari apa yang kita pinginkan atau inginkan sharing dari malam ini. Di pertemuan kedua di bulan Oktober ini dengan tema besarnya adalah perempuan, dan kita hari ini kedatangan pemateri yang menurut kita hari ini itu sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat dibutuhkan antara kuasa dan hukum ya. Lebih jelasnya nanti kita akan simak pemaparan dari Mbak Novita. Barangkali Mbak Novita nanti bisa dimulai dari perkenalan dirinya dulu, terus kemudian pengalaman berorganisasi dengan WCC kalau nggak salah ya. WCC dijelaskan juga boleh, dijabarin sejabar-jabarnya juga boleh, walaupun di Jatim gitu kan. Terus habis itu mungkin ada materi yang mau dipaparkan, terus mungkin nanti dikasih penjelasan. Anggap aja kita ini laki-laki yang awam dengan kondisi perempuan gitu ya. Jadi perlu pengertian yang lebih ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Novita selengkapnya. Disilakan. Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Sebelumnya terima kasih gitu ya, Pranala ini memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar bareng gitu. Artinya sebenarnya sih aku juga perlu belajar banyak juga dari teman-teman gitu. Nah, sehari-hari sih memang aku lebih aktif pada 2014 sampai 2019 emang iya, hampir setiap hari ketemu dengan perempuan korban kekerasan yang ada di Jombang begitu kan. Tapi kemudian 2019 sampai April 2023 ini itu lebih banyak pada advokasi kebijakan gitu. Jadi sebenarnya aku tuh agak nggak pede ngomong malam hari ini karena makanya hari ini jadi kelas, maksudnya belajar bersama ya. Maksudnya kalau ngomong latar belakang pendidikan, aku tuh psikologi. Jadi sebenarnya malah nol sama sekali ngomongin terkait hukum, terkait perempuan dalam politik begitu. Itu hal yang menurutku jadi hal yang belajar banget gitu selama mengadvokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian per April kemarin sampai 2025 nanti itu kebetulan lagi diamanahin untuk jadi Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan. Nah, Forum Pengada Layanan itu sendiri adalah seperti WCC Jombang, tapi itu jaringan secara nasional. Ada 74 lembaga tersebar di seluruh Indonesia yang ya konsen kami pada isu-isu kesetaraan gender. Itu secara sederhana begitu ya. Nah, aku tuh baru bikin aku tuh kan sebenarnya lagi di Bandung dari hari Kamis kemarin. Kemudian tadi sore baru ke Jakarta dan aku baru bikin PPT itu tadi. Aku coba buka ya. Artinya ini cuman poin-poin kunci aja sih. Aku bisa diizinin untuk share screen nggak ya? Oh siap. Silakan Mas. Bisa Mbak? Atau mungkin dari saya aja yang Oke, boleh. Aku tadi bantu. kirim ke Mas Dimas tuh. Iya udah. Oke. Ada 5 atau 6 slide itu kan? Oke, silakan di share aja. Gak apa-apa. Baik. Mungkin bisa sambil kenalan dulu dong, Mbak. Kayaknya kalau nggak kenal nggak gimana gitu. Apa ya? Aku tuh bingung kalau disuruh kenalan itu apa yang dikenalin gitu loh. Namanya siapa, tinggal di mana, ya kan? Oh Ini kan iya bener-bener deh. internasional. Aku Novita gitu kan. Kemudian kalau kependudukan sih Jombang ya. Terus kemudian sampai saat ini juga belum mau kalau harus pindah ke Jakarta total, aku belum mau. Masih nanti kalau semua orang-orang itu pindah ke kota-kota besar, siapa yang akan merawat wilayahku sendiri gitu. Bahasanya seperti itulah sederhananya. Nah, aku nggak tahu ya kenapa Mas Dimas kemarin itu tiba-tiba ngasih
ngasih clue-nya itu ini gitu. Perempuan dalam hukum dan kekuasaan yang apa ya sebenarnya ini itu membuat tidak hanya pada hukum dan kekuasaan gitu, tapi setiap ruang itu perempuan itu harus struggle gitu ya. Ya apa namanya? Ya maksudnya benar sih semua orang harus struggle gitu kan. Tapi pada posisi struggle-nya ini yang secara akses itu masih dirasakan perbedaannya gitu ya. Aku sengaja pilih gambar itu gitu kan. Itu yang mungkin dirasain gitu ya sama orang tua kita gitu kan. Kalau teman-teman ini mungkin udah nggak ngerasain yang di gambar itu gitu kira-kira. Gitu kan ketika orang mau lomba gitu kan dengan start yang sama tapi ternyata yang di bawah itu beda gitu. Gitu kan. Nah, coba bisa digeser ke slide berikutnya. Nah, karena aku tadi mengenalkan diriku bahwa aku adalah apa namanya secara belajar tuh belajarnya di psikologi gitu ya. Jadi salah satu apa ya ahli di psikologi gitu kan aku senang gitu kan dengan teorinya Abraham Maslow. Nah ini ada piramida apa ya kebutuhan manusia gitu. Siapapun itu butuh ini gitu ya. Kita coba mulai dari fisiologis. Ya sandang, pangan, papan itu kan sudah kebutuhan dasar sekali yang sudah harus terpenuhi gitu kan. Nah, tapi kita bisa coba merefleksikan sebenarnya di wilayah kita, di sekitar tempat tinggal kita atau di sekitar tempat belajar kita seperti apa sih gitu kan perempuan-perempuan itu bisa memenuhi kebutuhan dasar ini gitu ya. Mungkin tidak banyak juga gitu kan yang mereka itu punya privilege, kemudian juga punya kesempatan yang ya mungkin kalau teman-teman hari ini punya kesempatan untuk kita bisa belajar bersama via virtual tidak maksudnya sangat sedikit gitu ya teman-teman yang terutama perempuan yang tertarik dengan hal seperti ini. Ya fokusnya masih pada kebutuhan makan, minum, kemudian pakaian gitu ya. Apalagi sekarang itu kan nggak tahu apa namanya inspirasinya busana itu dari mana, tapi yang jadi sasaran utamanya adalah perempuan. Coba aja dicek gitu kan di beberapa aplikasi apa namanya belanja online, target utama terbesar adalah perempuan gitu. Kemudian pada rasa aman. Nah ini terbagi menjadi keamanan, keteraturan, stabilitas. Nah ini ketika ngomongin keamanan gitu kan, seperti apa sih perempuan itu aman di keluarga intinya, di keluarga besarnya, di lingkungan tempat dia menempuh pendidikan, atau misalnya di tempat dia bekerja, di tempat dia berorganisasi gitu kan. Tidak hanya aman yang secara fisik, tapi juga secara mental dan juga apa ya keamanan dari apa namanya dunia digital gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah terkait sosial gitu kan. Bagaimana sih selama ini manusia semuanya ya baik laki maupun perempuan itu kan berelasi, kemudian membentuk kelompok-kelompok. Nah, tapi ketika perempuan gitu kan ya mungkin membentuk kelompok ini penerjemahannya itu menjadi yang sifatnya hanya untuk ya tadi gitu kan fashion ini aku tidak mendiskriminasi teman-teman yang memang suka di fashion ya tapi kemudian lagi yang ada adalah mereka ini menjadi justru sesama perempuan itu saling diskriminasi gitu kan di dalam sosial misalnya ketika perempuan sudah menikah kemudian ada yang dia memang dengan sadar memilih untuk beraktivitas di dalam rumah gitu kan maksudnya dia mau fokus untuk apa ya mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya gitu kan. Nah, tapi di satu yang lain gitu kan perempuan dengan sadar gitu kan dia memilih untuk
beraktivitas di publik, atau dia sebenarnya tidak punya pilihan gitu kan, yang mengakibatkan dia harus apa namanya, ya harus bekerja, harus beraktivitas di dunia publik gitu kan. Nah, tapi ketiganya ini menjadi pilihan yang susah gitu ketika perempuan yang memilih bagi masyarakat gitu kan. Ketika perempuan itu memilih untuk dia sekupnya di rumah gitu kan, ini apa ya? Satu sisi tafsir agama menganggap bahwa berarti ini perempuan baik-baik begitu kan. Tapi bagi yang lain merasa kok kamu nggak bisa bantu pasangan untuk menopang kehidupan keluarga. Nah, ketika perempuan misalnya dia memilih beraktivitas di publik, kemudian dia punya posisi gitu kan. Nah, akhirnya posisi ini dijadikan hal yang apa ya? Dijadikan hal yang menjadi masalah gitu. Misalnya ketika posisi perempuan bekerja ini bagus, kemudian secara finansial lebih baik, itu dianggap nanti kalau perempuan kalau gajinya tinggi itu suaminya apa insecure dan semuanya kayak gitu-gitu. Artinya pilihan-pilihan yang dipilih perempuan baik sadar maupun tidak ini selalu dipandang hal yang negatif gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi gitu kan. Ini sama gitu kan. Ketika perempuan ini misalnya, ya ini mungkin teman-teman masih ingat lah, aku dulu masih ingat gitu kan, ketika pinter itu, oh ini anaknya Pak ini gitu kan. Tapi ketika anaknya bermasalah di sekolah yang dipanggil ibunya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah ketika perempuan misalnya dia mampu menunjukkan kapasitasnya gitu kan. Sementara yang dilihat pertama adalah oh dia anaknya siapa sih? Dia pasangannya siapa sih gitu. Padahal masyarakat tidak tahu gitu kan bagaimana struggle-nya perempuan ini untuk bisa dia di posisi itu gitu. Nah, selanjutnya adalah pada aktualisasi diri. Ini baik aktualisasi diri di lingkungannya gitu kan ya, sampai pada hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Nanti kita kupas satu-satu di slide berikutnya ya. Bisa geser ke berikutnya. Nah, aku mau masuk ketika tadi ngomongin kekuasaan, aku tuh sebenarnya jadi mikirnya gini, kekuasaan gitu. Artinya kan yang kerap terbayang di masyarakat adalah perempuan itu bisa nggak sih berkuasa sebenarnya gitu kan. Kalau apakah dengan atau ketika misalnya kekuasaan itu di tangan perempuan, dukungan sekitar itu seperti apa gitu. Ini aku coba ingin melihat dari ketika kita refleksikan pada dunia politik gitu ya, yang ini semoga aja aku tidak salah begitu ya, tapi ini yang kerap kali aku baca gitu ya, bahwa selama ini itu yang jelas terpampang nyata adalah kita dari ini ya pasal 49 ayat 1 Undang-Undang HAM gitu kan, bahwa di situ tuh secara eksplisit gitu mandat langsung bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian nah selanjutnya ada kuota 30%. Ini sebenarnya tidak hanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau teman-teman ada yang tinggalnya di desa, nah di desa itu kan sebenarnya ada apa ya, kuasa yang terkecil begitulah katakanlah di struktur pemerintahan. Nah, teman-teman pernah nggak melihat bahwa dari sekian jumlah perangkat desa, perempuannya berapa gitu kan? Kemudian setelah berapa, posisi perangkat desa perempuan itu dia pada bidang apa gitu. Beberapa yang aku cek di Jombang gitu kan, tidak ada yang melebihi 3 gitu dalam satu desa gitu kan ya, dari sekian banyak perangkat, mulai dari kalau misalnya desanya ada 4 dusun aja berarti ada 4 kepala dusun, kemudian ada sekretaris desa, ada kaur perencanaan, kemudian ada
kesejahteraan rakyat, kemudian apalagi kasih pemerintahan, itu tidak ada yang melebihi 3 gitu untuk di Jombang ya. Aku tidak tahu di wilayah yang lain. Nah, kemudian posisi-posisinya adalah administrasi, kasih pelayanan yang urusan apa namanya, ketika masyarakat mau bikin SKCK butuh pengantar dari desa. Kemudian kalau nggak gitu Kesra. Yang ya apa ya? eh, Kesra itu hal-hal yang sifatnya pemeliharaan itu yang selalu diidentikan dengan perempuan begitu. Nah, kemudian lagi itu masih ketika tatanan pemerintah desa. Kemudian lagi kalau misalnya setiap tahun kan baik desa, kecamatan, kabupaten kan pasti punya kegiatan musyawarah rencana pembangunan gitu kan. Nah, itu memang jelas gitu kan bahwa di forum itu 30% perempuan harus hadir. Nah, 30% perempuan hadir itu ya hadir secara apa ya? Ya hanya hadir gitu, tapi tidak hadir secara substansi gitu. Eh, Beberapa kali, jadi kan aku jadi ingat WCC Jombang itu punya 5 desa, eh, 5 desa yang selama ini perempuannya itu aktif belajar dengan WCC Jombang. Nah, apa namanya, ketika proses musrenbang gitu kan, perempuan yang diundang itu sudah diambil ya satu otomatis ketua tim penggerak PKK gitu. Benar tidak partisipatif, ya udah diundang aja gitu kan. Tapi tanpa tahu sebenarnya kenapa sih dia diundang gitu kan. Bisa teman-teman cek seluruh desa kan pasti ada posyandu remaja. Posyandu balita atau posyandu apapun lah. Nah, sebenarnya kalau melihat kan yang tahu kebutuhan posyandu ya para kader-kader di wilayahnya. Tapi faktanya kan enggak. Itu sudah dibikinkan dan semuanya sehingga ya mereka pikirnya oh ya aku hanya datang dan melihat saja padahal sebenarnya dia fungsinya dihadirkan ya untuk memberikan usulan, memberikan masukan gitu kan. Kalau misalnya perempuan tidak memberikan masukan atas kebutuhan-kebutuhannya, ya maka selamanya pembangunan itu bersifat pembangunan yang patriarki gitu ya. Sederhananya misalnya sama-sama mau bikin jalan gitu kan. Tapi ketika perempuan itu ketika kita kaji pada pembangunan perspektif gender, bangun jalan itu juga ada apa ya? Ada hal yang dikaji gitu. Salah satunya misalnya antara RT 1 dan RT 2 sama-sama mengusulkan pembangunan jalan di wilayahnya. Ketika misalnya dikaji dari perspektif gender apa? Misalnya coba bisa dicek jalan mana yang misalnya satu itu adalah misalnya untuk akses kesehatan, misalnya jalan yang itu adalah akses untuk ke bidan desa. Ini ngomongin apa angka kematian ibu dan anak gitu kan. Kalau jalan itu nggak diperbaiki, ya apa namanya itu bisa membahayakan perempuan-perempuan yang hamil atau melahirkan gitu kan. Kemudian lagi tempat-tempat pembangunan apa? Sekarang kan lagi rame itu apa sih desa wisata ya. Nah kemudian di situ perempuan selama ini andilnya apa gitu kan. Yang paling banyak ditemukan adalah ya mereka jadi pengelola UMKM-nya. Sorry, bukan pengelola tapi pelaksana aja. Tapi dia tidak memanajemeni, dia tidak apa namanya? Dia juga tidak ngatur konsepnya, ya cuma jadi pelaksana aja gitu kan. Nah, ini yang paling sering gitu. Artinya perempuan terlibat untuk bisa menjadi penggerak pembangunan atau memiliki posisi untuk menguasai itu menjadi hal yang diartikan negatif gitu. Jadi perempuan ketika memimpin itu ya kerap kali pandangannya itu masih negatif meskipun sudah banyak contoh gitu kan pembangunan-pembangunan yang dihasilkan perempuan, tapi tetap aja gitu. Ini masih menjadi tantangan ketika perempuan mau masuk ke dunia politik termasuk di desa. Aku tuh berusaha mengimbangin aktivitas di luar itu dengan mendaftar menjadi badan permusyawaratan desa di wilayahku. Nah, ternyata tantangannya untuk bisa menjadi BPD perempuan itu juga nggak mudah gitu kan. Apalagi ketika secara usia masih ya dianggap belum sepaham yang mereka yang sudah
senior, gampangnya seperti itu ya. Ketika mau menyampaikan ide itu juga nggak mudah gitu kan. Kemudian lagi pada proses penetapan apa namanya fungsi-fungsi di apa strukturnya BPD gitu. Karena aku satunya perempuan, aku harus mau jadi sekretaris gitu kan. Nah, apa namanya? Aku yakin itu menjadi itu contoh satu hal aja, tapi di tempat yang lain juga sangat mungkin gitu. Ketika sebenarnya perempuan mau masuk, kemudian ternyata posisi yang dia dapatkan juga belum sepenuhnya itu bisa akhirnya memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat gitu. Nanti coba apa kita diskusiin bersama ya. Ini cuman bentar aja kok. Aku lebih senang diskusi. Berikutnya, nah ketika ngomongin undang-undang, ngomongin hukum gitu ya, Indonesia itu negara yang cukup banyak undang-undangnya, cukup banyak regulasinya gitu kan ya. Ini yang sempat aku ketik aja tadi gitu kan, mulai Undang-Undang HAM, kemudian Undang-Undang 23 dan 24 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang baru disahkan 1 tahun yang lalu Undang-Undang apa 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini yang menyampaikan bagaimana perempuan itu di tempat kerja harus aman dari situasi-situasi yang membuat dia tidak produktif gitu ya. Salah satunya entah itu diskriminasi, entah itu kekerasan gitu. Kemudian ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang ya sebagian besar pekerja migrannya Indonesia itu perempuan gitu. Masih ada lagi undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang apa namanya perempuan dan anak ini menjadi apa kerap kali menjadi korbannya. Begitu juga ini masih di tataran undang-undang gitu kan. Belum ada undang-undang kesehatan juga, belum pada tataran peraturan pemerintah, belum perpres, belum permen gitu kan yang sangat banyak bahkan sampai pada tingkat daerah. Jombang sendiri itu 2009 Covid itu 2020. Berarti pada tahun 2020 itu mengesahkan Perda Pengaruh Utamaan Gender yang harapannya berarti seluruh pembangunan di Jombang itu sudah dikaji secara perspektif gender. Ya tapi nyatanya ketika itu di leading dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu kan ya pada organisasi pemerintah daerah yang lainnya, dinas-dinas yang lain ya menganggap oh itu sudah urusannya Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu kan. Artinya kan ini menjadi refleksi apakah perda itu berjalan begitu. Kemudian apa namanya di Yogyakarta itu ada perda yang apa ya? Aku lupa ya peraturan daerah pokoknya tapi entah apa namanya entah pergub entah apa ya yang itu mohon maaf di Jawa Tengah Perwal Semarang itu yang ngatur terkait ini apa namanya bagaimana rumah sakit itu juga bisa menjadi tempat pelayanan ketika bisa memberikan pelayanan yang utama gitulah intinya untuk korban kekerasan terutama perempuan gitu. Nah ini artinya setiap daerah punya regulasi masing-masing yang mengatur terkait yang diartikan itu dianggap melindungi perempuan, belum lagi di tingkatan Polri gitu kan pasca Undang-Undang TPKS disahkan itu ada telegram Polri yang menyatakan bahwa penyidik UPPA sudah bisa menggunakan Undang-Undang TPKS ketika ada pengaduan, tapi faktanya banyak kasus kekerasan perempuan yang kekerasan seksual gitu ya yang apa namanya diadukan gitu kan tapi tetap tidak bisa masih belum bisa menggunakan undang-undang TPKS. Kemudian ada Perma 3 tahun 2017 tentang tata cara mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yang bahwa ketika hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum entah itu dia sebagai korban sebagai saksi korban, sebagai saksi maupun sebagai terdakwa itu apa ya
hal-hal yang berkaitan dengan misalnya riwayat seksual korban atau riwayat pekerjaan korban, misal gitu korban kekerasan seksual adalah dulunya mungkin seorang pekerja apa namanya pekerja seks, itu nggak boleh ditanyakan, tapi kan ya tetap aja di lapangan itu berjalan. Kemudian ada apa namanya peraturan jaksa, ya semoga nggak salah, peraturan jaksa ini keluar di tahun 2021, nomor 1 2021, apa namanya bahwa P19 gitu, pengembalian berkas dari kejaksaan ke kepolisian itu hanya berlaku 1 kali, tapi faktanya temuannya teman-teman pendamping berkas dari kepolisian ke jaksa dikembalikan ke kepolisian lagi di kejaksaan itu lebih dari 1 kali. Itu semakin membuat proses hukum atau apa ya kembali gitu, karena sekeren apapun regulasi yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, tapi secara perangkat, secara SDM-nya ternyata belum siap untuk ke arah sana. Nah ini kan sama saja gitu kan, bahwa ya perempuan di mata hukum ya masih sama gitu kan, ya masih belum ada pergeseran yang apa melihat bahwa dilihat sebagai subjek seutuhnya, ya belum sampai ke sana begitu. Nah, di slide yang terakhir, jadi ya sebenarnya kembali lagi gitu kan, ketidakadilan gender itu ya masih nyata gitu. Ya marginalisasi, stereotip, double burden, subordinasi, violence ini masih hal yang sangat sering ditemui, bahkan apa ya, mulai dari rumah, kemudian di sekolah gitu kan. Di sisi Jombang itu data apa namanya kekerasan seksual pada anak itu di tahun 2022 kemarin itu apa ya, justru sekolah ini menjadi tempat yang tidak aman gitu untuk anak-anak perempuan. Kemudian stereotip, ya ini apa ya, tadilah ketika perempuan tidak mandiri dibilangnya jadi orang itu harus mandiri, tapi ketika perempuan mandiri itu dianggap membuat laki-laki tidak berani mendekati, nanti nggak ada yang mau dalam, maksudnya tidak ada yang mau menjadi suaminya. Ini kan menjadi hal yang apa ya, kerap dijumpai begitu ya. Kemudian lagi beban ganda gitu ya, ketika perempuan yang dia memilih untuk beraktivitas di luar, nyatanya di rumah dia juga tetap menanggung kerja-kerja di rumah gitu. Artinya konsep pembagian peran gitu ya yang kerap kali diajarkan itu ya masih belum sepenuhnya menjawab, belum sepenuhnya terjawab gitu di ranah apapun gitu. Kemudian kekerasan, nah kalau ini apa ya, kekerasan ini memang secara angka gitu ya, ini kalau di Komnas Perempuan catatan tahun kemarin itu sebenarnya lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Kemudian kalau di datanya Simfoni Kementerian PPA itu angka kekerasan naik di tahun ini gitu. Begitu juga di Forum Pengadaan Layanan. Nah, sebenarnya ketika apa ya, ini juga ngomongin edukasi untuk jurnalis gitu ya, ketika memframing bahwa angka kekerasan tinggi itu bahwa dianggap oh daerah ini tidak baik gitu, pada ya, tapi tidak pernah di framing bahwa oh berarti daerah ini mampu menangani sekian korban. Itu kan beda ya, artinya tidak melulu bahwa ketika ditemukan kasus di suatu daerah itu kemudian lantas daerah ini menjadi memiliki nama yang jelek, kan tidak, tapi akan menjadi memiliki nama yang jelek ketika ditemukan kasus tapi daerah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini apa ya, PR yang besar gitu, artinya mau kita mau mengurangi yang mana dulu, mau marginalisasi dulu, subordinasi dulu, stereotip dulu gitu kan, beban dulu atau violence dulu gitu kan. Karena ini yang paling dekat gitu ya, apa namanya, ketika
perempuan mau melangkah keluar rumah saja gitu kan, itu di dalam rumah itu ya sudah pergulatannya luar biasa. Baru mau keluar rumah, sudah keluar rumah pergulatannya oke, mungkin dengan keluarganya clear, tapi dengan masyarakat. Nah, mendidik masyarakat ini kan bukan yang 1 hari 2 hari gitu loh. Budayanya masyarakat sudah hidup puluhan tahun sebelum kita lahir gitu kan. Nah, tapi ketika ini dibiarkan ya nanti generasi setelah kita ya tetap aja akan ngalamin hal seperti itu gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau aku tuh PR sederhananya adalah yang bisa kita lakukan ya berarti em, siapapun kita saat ini gitu ya, ya mari mendukung orang-orang di sekitar kita untuk eh, dia menjadi berdaya gitu kan. Entah berdaya secara wacana, entah berdaya secara finansial, entah berdaya secara apa ya? Artinya setiap ruang lah. Tidak ada kok, maksudnya setiap manusia itu yang nggak pengen punya ruang untuk dia menunjukkan dirinya tuh nggak ada gitu kan. Itu aja ya pemantiknya ya, kita diskusi aja gitu. Karena katanya Mas Dimas ini kayak kita nongkrong aja Mbak, kita diskusi ringan gitu katanya. Aku kembaliin ke moderator. Siap-siap. Santai aja. Ya. Oke, terima kasih Mbak Novi atas pemaparan yang saya kira cukup banyak dimensi ya, banyak sekali yang harus kita kita bedah atau kita diskusikan bareng-bareng. Oke, baik teman-teman, ini waktunya kita diskusi atau kita sharing atau bahkan mungkin Anda punya pengalaman yang lain atau mungkin menjadi satu kesempatan buat kalian untuk bisa berbagi atau bahkan mencari solusi. Mumpung ada pakarnya di sini. Oke, untuk selanjutnya saya pengen tahu tanggapan dari rekan-rekan atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan, baik angkat tangan ataupun angkat mic juga boleh. Ada nih, siapa tadi? Mas Farid Dudin. Tadi yang disampaikan di chat, monggo bisa dijelaskan atau mungkin ditanyakan. Silakan Mas Farid. Teman-teman kenalan juga dong, aku biar kenal teman-teman juga. Tunggu. Halo, kelihatan? Ya, Suara saya masuk ya? jelas. Oke. Perkenalkan, saya Farid. Tadi itu sebenarnya saya di Malang, domisili Malang. Saya alumni antropologi UB. Tadi itu sebenarnya bukan pertanyaan resmi, cuma kayak menanggapi Mbak Novita yang kemudian kesulitan tadi nyari kosakata sebenarnya. Apa yang pengen dikatakan itu kan. Tapi saya punya 2 pertanyaan di sini Mbak. Kayak kan apalagi ini topiknya tentang perempuan dalam hukum dan kekuasaan. Jadi saya berupaya untuk mencari pertanyaan yang sekiranya cocok untuk topik yang ini. Pertanyaan saya sekitar ini Mbak. Saya kadang melihat dalam politik misalnya kalau kita membahas kekuasaan, kadang perempuan itu digunakan sebagai token. Dan apa yang kemudian kalau dia mencalonkan diri sebagai pejabat hanya untuk melanjutkan atau melanggengkan politik dinasti. Nah, yang kemudian bergantian antara suami lah, nanti suaminya jadi wakil, dia jadi ketua atau kemudian bagaimana. Kalau begitu kan kemudian kita juga perlu melihat sisi lain perempuan itu kayak ya dia kemudian juga orang kaya ya. Terus dia nanti bakal ngelanjutin politik suaminya ya. Kalau saya dukung apa perannya lah ya? Kan perannya juga peran laki-laki yang ada di kepalanya nanti. Peran keluarganya atau mungkin melanggengkan bisnis yang mereka punya misalnya di belakang gitu kan ya. Nah, kalau gitu kan apakah kita juga nggak sorry aduh nggak kelihatan. Aman kok. Aman. Nggak, malah hilang.
Sinyale itu. Aduh, oh. Oke, sembari menunggu barangkali Mbak Novi bisa menanggapi dari yang bisa ditanggapi. Iya. Nah, itu sebenarnya jadi apa ya? Ketika perempuan misalnya dia kalau dari ceritanya Mas Farid tadi kan secara tidak langsung dia itu dikorbankan gitu kan untuk entah ya menjadi pengganti siapa di dalam keluarganya atau bahasa tadi melanjutkan dinasti gitu. Nah, ini nih apa ya, tadilah kembali ke kuota 30% itu ya hanya sekedar untuk melengkapi satu, tapi perempuan secara secara apa ya, substansi dia sebenarnya terlibat di politik itu apa. Nah, ini yang harus kita bedah dan itu kan sebenarnya tugas-tugas parpol-parpol itu gitu kan, tidak tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi menurutku teman-teman yang artinya kita punya kesempatan ruang berorganisasi ya, itu salah satu cara cara saling mendidik gitu ya. Karena kita nggak tahu, maksudnya ke depan ini kita akan di mana, kita akan berdiri di mana. Nah, itu artinya menjadi bekal gitu. Kalau tadi katanya Mas Farid, aku mau dukung, tapi ternyata nanti dia juga yang dipakai otak patriarki lagi, Mbak, gitu katanya. Nah, tapi gini, saya tuh apa namanya pernah diskusi lah dengan teman bisnis Jombang. Kalau misalnya ada keterwakilan perempuan di politik, tapi dia tidak paham sebenarnya bagaimana politik itu. Nah, sebenarnya mau dukung nggak gitu? Aku sih sebenarnya gini, kalaupun dia memang tidak paham secara substansi, tapi keterwakilan satu itu harus ada. Artinya kan berarti itu menjadi jalan kita untuk masuk. Kalau coba yang masuk nggak ada perempuan sama sekali, gitu kan? Itu menjadi lebih susah, gitu kan? Nah, menurutku ya nggak apa-apa. Berarti kita dukung dia untuk masuk. Tapi setelah itu ada ruang-ruang yang kita bisa berdialog, gitu kan? Apalagi apa ya, aku nggak tahu ya, maksudnya kalau dulu kan kaukus parlemen itu, kaukus perempuan parlemen itu benar-benar berjalan gitu kan, tapi semakin ke sini apa ya, semakin jarang juga aku ketemu dengan yang memang masih konsen membangun diskusi dengan teman-teman gerakan, dengan teman-teman mahasiswa gitu. Nah, artinya kan dulu kita sudah pernah sudah punya praktek baik kaukus perempuan parlemen gitu ya, yang dia ya maksudnya baik ini dalam tanda kutip dia mau ketemu dengan teman-teman, membangun dialog. Artinya kan ini menjadi salah satu ruang untuk kita juga memberikan pendidikan secara tidak langsung gitu ya. Nah, kemudian kita juga jadi tahu sebenarnya para perempuan di politik ini cara berpikirnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau aku ditanya sebenarnya mau dukung nggak, ya satu aku harus dukung dulu, karena kalau enggak peluangku malah nggak ada gitu. Peluang untuk berdiskusi malah nggak ada gitu kan. Ya meskipun ada juga ditemukan, maksudnya tidak seluruh orang-orang di parpol yang laki-laki semuanya patriarki juga enggak juga gitu. Ya ada, cuman kan porsinya kecil gitu kan. Kayak gitu sih. Kita diskusi santai aja kan ya. Santai Mbak, tenang aja. Sambil nyemil Siap. juga boleh. Gimana Mas Farid? Silakan ditanggapi atau mungkin pertanyaan yang berikutnya tadi kayaknya belum tersampaikan. Sebenarnya ini ya, jawaban untuk dukung saja dulu untuk keterwakilan misalnya, ini bisa diterima sebenarnya. Seperti misalnya kalau kita memilih presiden, ya udah dukung dulu. Nanti kalau emang bermasalah kita kritik, saya bisa terima. Pertanyaan kedua, kira-kira gini Mbak, apakah Mbak ada pengalaman tentang organisasi-organisasi perempuan yang sebenarnya warisan Orba ya, kayak Bayangkari atau Dharma Wanita gitu-gitu loh Mbak, yang kayak yang sebenarnya mereka tuh cuma kumpul-kumpul nemenin suami misalnya, kan gitu kan biasanya. Karena mereka nggak ada kegiatan di rumah dan akhirnya mereka dikumpulkan. Tapi saya punya pengalaman, punya paman tentara, dan istrinya tuh kemudian juga punya tendensi, bukan tendensi sih, kayak kecenderungan untuk misalnya udahlah nggak usah kritik-kritik gitu, itu nanti urusan pemerintah gini-gini. Nah,
apakah Mbak punya pengalaman yang lebih dalam mungkin terkait organisasi-organisasi perempuan di pemerintahan kayak ini gitu? Itu sih. Iya. Sebenarnya organisasi perempuan yang terkecil kan ya PKK yang ada di desa, gitu kan. Sebenarnya itu juga apa sih programnya itu 10 program 10 pokok pemberdayaan apa-apa gitulah nama programnya gitu kan. Nah, itu kan juga salah satu upaya mengkerdilkan gitu ya. Aku tuh menganggapnya mengkerdilkan potensi-potensi dari perempuan. Itu kan yang pada fungsi pengasuhan, kemudian ya misalnya fungsi kebersihan, yang fungsi-fungsinya kecil padahal sebenarnya kalau kemudian yang sampai sekarang justru kegiatan-kegiatan PKK itu malah menjadi berubah gitu kan. Berubah dalam artian ya dipakai untuk kayak yang tadi Mas Wan sampaikan, dipakai untuk warisan, kemudian kumpul-kumpul. Yang padahal sebenarnya itu menjadi ruang yang sebenarnya perempuan bisa saling ketemu. Artinya kan perempuan-perempuan yang dia entah istrinya polisi, dia istrinya tentara, yang dia punya kesempatan ketemu dengan perempuan yang lain kan sebenarnya harusnya menjadi peluang gitu kan untuk membincang masalah-masalah perempuan harusnya gitu kan. Nah tapi sudah terpola bahwa hal-hal yang urusan seperti ini bukan urusan kita, itu jadi urusan sama negara, itu kan juga menjadi hal yang akhirnya ya sudah berarti kita sudah nggak usah ngurusin itu gitu, tanpa sadar bahwa sebenarnya dia pada lingkaran itu sendiri. Aku itu punya pengalaman begini bahwa aku tuh beberapa kali sebenarnya sebelum masuk di Badan Musyawaratan Desa di wilayahku itu sebenarnya beberapa kali itu diajak bergabung untuk ya bisa sering ketemu dengan ibu PKK begitulah. Nah tapi beberapa kali juga aku tuh memperhatikan ternyata gitu kan entah sejak kapan juga fungsi-fungsi harusnya yang adalah untuk edukasi, untuk membangun diri itu ternyata membangun diri ini dimaknai yang secara fisik aja, mulai dari yang seragam gitu kan, setiap tahun itu ganti seragam berapa kali gitu kan. Makanya membangun diri itu diarahkannya ke sana gitu. Kemudian konsep studi banding dan semuanya yang sebenarnya ke sana hanya untuk healing aja, untuk rekreasi saja. Nah ini kan ada pergeseran makna, nah sementara kita yang teman-teman muda ini akhirnya melihat, wah ya sudah, di situ kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya kita bergeser ke ruang-ruang yang lain gitu. Tapi sebenarnya ruang-ruang itu juga perlu disentuh gitu. Nah, sebenarnya aku masih ingat. Jadi entah aku tidak tahu bagaimana BPD sebelum ada angkatanku gitu kan. Yang harusnya itu BPD itu punya peran musyawarah desa kan. Musrenbang ranahnya pemerintah, tapi BPD punya musdes gitu kan. Nah, sebelum musdes kan ada perannya, ada musdu, ada ke dusun-dusun, ke RW-RW. Itu aja aku ngasih undangan, itu yang Pak RT, RW, ibu-ibu kader posyandu itu tanya, Mbak Lapus sih kadek, Mbak kenapa sih harus kayak gini-ginian? Nanti lah yuk ketemu di balai desa. Gitu kan. Kemudian saya ngomong ketika akhirnya mereka datang meskipun nggak banyak. Ya lumayan lah ibu-ibu kader. Sebenarnya sasaranku adalah perempuan kader-kader posyandu itu gitu kan, yang menurutku karena mereka yang sering terlibat di kegiatan desa. Yang menurutku secara wacana aku anggap dia lebih baik daripada yang tidak terlibat sama sekali. Kemudian ketika mendiskusikan mereka tidak ada sama sekali usulan. Terus aku tanya, "Loh Bu, lah terus kalau misalnya tidak ada usulan, ini posyandu maunya dibikin apa?" Ya yang penting itu dana PMT untuk biaya makanan tambahan itu ditambah Mbak. Lah saya ini bisa nulis ditambah, ini gimana Bu caranya? Saya kan nggak punya datanya. Itu kan yang step by step banget gitu ya. Ya udah kalau gitu dihitung mawon Bu, balita di wilayah RT ini berapa. Terus kalau tahun kemarin itu kata 7.000, nah 7.000 itu dengan harga sekarang itu masih pas sama enggak gitu. Karena selama ini mereka sudah langsung dikasih sama pemerintah desa, gitu kan. Akhirnya setiap dusun
jumlah balitanya berbeda tapi secara anggaran sama. Jadi mau yang di RT sini balitanya 100, anggarannya per bulan ya cuman 800. Nanti yang RT sebelah balitanya cuma 30, ya anggarannya sama segitu. Nah, ini di masyarakat yang akhirnya maksudnya ibu-ibu balitanya di posyandu sana itu loh PMT-nya lebih bagus-bagus daripada sini gitu. Nah, nantinya kan perlu disuarakan gitu. Nah, tapi ketika perempuan tidak dilatih untuk mengkonsep hal sederhana itu, ini juga jadi hal apa lagi gitu kan, keterwakilan perempuan ya cuman ikut aja, tapi ikut yang tidak sampai mendakau dan tidak partisipatif gitu ya. Partisipatifnya partisipatif bermakna gitu ya, yang nggak hanya pokoknya ikut, pokoknya ini gitu. Kemudian ya yang masih klis itu kan ketika perempuan ikut di forum, dia fungsinya untuk fungsi-fungsi ngurusin konsumsi, ngurusin kebersihan ruangan, itu kan masih gitu kan. Nah, padahal dia datang ke sini tuh ngasih usulan. Kira-kira apa sih kebutuhannya perempuan gitu kan. Yang tahu itu kan ya kita sendiri gitu kan. Dan itu tak lakukan di periode BPD ku untuk wilayahku sendiri. Aku nggak ngurus wilayah yang lain ya, karena aku tidak punya di sana gitu kan, di wilayahku gitu. Nah, itu kan ternyata aku dari 2019 sampai yang tahun ini belum, berarti 3 kali musdus itu pun sudah ya ada lah 2-3 perempuan yang dia berani menyampaikan. Tapi dari 4 kali 5 dari 20 kader itu hanya ada 2-3 orang. Gitu kan. Artinya ini juga butuh proses yang lama dan itu hanya di ruangku aja. Sebenarnya tuh ruang-ruang yang lain gitu kan. Kegiatan PKK misalnya, kalau kegiatannya adalah sifatnya pelatihan-pelatihan yang urusan dapur, wih peminatnya pasti tinggi. Entah bikin abon lele atau bikin apa, pokoknya sifat-sifatnya makanan itu pasti banyak. Tapi giliran ketika ngomongin karena Kementerian Desa dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu punya kerjasama yang membentuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Responsif Gender. Diajak ngomongin itu, yang datang 10 itu alhamdulillah gitu. Nah, ini kan menjadi susah gitu kan. Kemudian lagi ketika ngomongin di data terpadu kesejahteraan sosial miliknya Kemensos, yang ini adalah untuk akses KIP, untuk akses bantuan pangan non tunai, PKH, gitu kan. Nah, ini perempuan-perempuan itu hanya tahunya itu untuk bantuan aja, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Mereka yang mendapatkan bantuan-bantuan itu mereka berkumpul gitu kan, dikumpulkan untuk diberikan informasi. Kalau informasinya pas, tapi faktanya juga jadi enggak, jadi cuma ngumpul aja, kemudian jadi anjang sana dan harus ngasih makanan ke orang-orang yang datang, tapi tanpa ada wacana. Ini kan muspro gitu loh, ruang-ruang yang sebenarnya diciptakan. Nah, kemudian terus waktu itu saya pernah lah, maksudnya nggak negur, cuman ngomong aja sama-sama salah satu pendamping PKH begitu kan ya. Terus dia bilang, Mbak, orang-orang itu dijak kumpul 15 menit aja susah ya. Makanya terus kan jadi ya blunder gitu loh. Artinya terus ini jadi PR siapa ya? Akhirnya gini ya, kalau gitu ini aja Mbak, dipilih kegiatan yang kira-kira itu mereka seneng ngomongin apa. Tapi nanti itu dilanjutkan, maksudnya bulan depan juga ngomongin itu lagi, akhirnya bisa memperkembang gitu loh. Waktu itu yang sempat digagas itu adalah ngomongin bank sampah. Oh ya nggak apa. Kenapa sih kok perempuan-perempuan itu perlu terlibat dalam pengelolaan lingkungan misalnya? Gitu kan, tidak hanya urusan dengan bank sampah itu dapat duit, nggak hanya itu gitu. Ini cara memberdayakan juga gitu. Nah, tapi untuk ngomongin hal-hal seperti ini itu juga dibutuhkan orang-orang yang maksudnya dia siap struggle ngadepin tidak hanya ibu-ibu secara langsung tapi juga menghadapi yang lainnya gitu. Karena aku itu di 2019, teman-teman, aku itu 2007, aku itu lahir di bapakku Rembang, Jawa Tengah, ibuku Jombang, aku lahir di Nganjuk, tapi sampai usia 3 tahun sampai sekarang gitu kan aku di Jombang. Nah, waktu itu sampai tahun 2017, aku itu jangankan kok orang-orang perangkat desa, kepala dusunku aja nggak kenal. Aku cuma kenal lingkup 1 RT ku
aja, RT 4, RT 1 tuh RT-nya siapa aku juga nggak tahu gitu kan. Cuman waktu itu terus aku kok ngerasa rasanya kok aku nggak adil gitu aja. Maksudnya dari aku sendiri. Maksudnya aku juga punya tanggung jawab untuk sekitarku gitu. Nah ini kan maksudnya kita butuh struggle ya dengan maksudnya teman-teman yang hari ini belajar itu kan ya saya yakin lah struggle di wilayahnya masing-masing. Siap. Yap, menarik Mbak Novita ya. Memang pengalaman perempuan di posisi kalian atau di posisi kita pun masing-masing dari wilayah dan berbeda gitu kan. Oke, tadi kayaknya Mas Farid nanti kalau memang ada pertanyaan lagi bisa disimpan dulu ya, barangkali kita gantian. Oke, Mas Torik, angkat tangan silakan, open mic, disampaikan tanggapannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara? Ya jelas. Ya jelas. Agak masuk ke wilayah yang lebih sensitif ya. Ini terkait dengan posisi jenengan, posisi sampean sebagai perempuan. Pelanan Mas, agak kencang. Ya, posisi pembicaranya sebagai seorang perempuan yang membicarakan tentang perempuan. Sistem relasi kuasa sebenarnya di Indonesia sendiri yang mayoritas katakanlah sebagai seorang muslim gitu, itu sebenarnya dibangun melalui hegemoni agama gitu kan, sehingga perempuan pun berkonsensus gitu kan, bahwa laki-laki adalah imam, bahwa keluar rumah harus izin suami. Nah, itu pemahaman yang sebenarnya perempuan sendiri yang memposisikan dirinya sebagai objek gitu kan, sebagai objek. Nah, artinya bahwa apa kemudian tanggapan sampean untuk melihat perempuan-perempuan muslim ini, bagaimana tindakan-tindakan yang harus diambil gitu kan. Karena begini, kalau oke lah kalau kita ngomongin terkait feminisme radikal gitu, tentu hukum agama tidak berlaku gitu. Tetapi pada kenyataannya feminisme radikal di Indonesia memang nggak bisa berlaku karena mayoritas muslim yang selalu dibatasi dengan kultur-kultur atau hukum-hukum agama gitu. Sehingga kebebasannya tidak semerta-merta benar-benar mencerabut akar dari budayanya gitu. Kemudian juga kalau kita melihat dari, nah mungkin ada kaitan dengan penafsiran agama gitu kan. Makanya yang saya tanyakan bagaimana tanggapan jenengan terkait pemahaman ini. Saya kira ini penting juga ya bagi ini yang khususnya perempuan-perempuan yang muslim menghadapi paradigma yang sudah dibangun. Sebenarnya itu sebuah konsensus yang sudah lama dibangun, sudah lama kita jalankan. Oke, terima kasih. Ya, menarik pertanyaannya dan dua pertanyaan ini itu yang hampir ketika teman-teman aku atau teman-teman di Jombang itu sosialisasi, itu yang paling banyak ditanyain sama ibu-ibu. Salah satunya adalah terkait bahwa laki-laki itu dianggap imam. Waktu itu aku sih jawabnya sederhananya begini. Kalau kita sholat berjamaah, apakah ketika bacaan imam salah terus makmum itu tidak boleh mengingatkan? Gitu kan? Nah artinya kalau kita tahu tapi maksudnya kita tahu bahwa bacaan imam kita salah, tidak mengingatkan, ini sholatnya seluruh jamaah itu loh yang dipertaruhkan begitu. Itu jawaban yang aku berikan. Artinya kan begini, maksudnya apa namanya? Oke lah, misalnya Islam memang ya ini terkait apa penafsiran tadi gitu kan, ditemukan bahwa imam gitu kan. Tapi artinya kan gini, kembali bahwa manusia itu apa ya? Bukan berarti terus kemudian dia itu menjadi orang yang paling benar gitu kan. Apakah imam itu diartikan bahwa dia yang paling benar kan tidak. Tapi kan nggak mungkin aku jawab kayak gitu ke ibu-ibu. Ya tak jawab kayak gitu aja. Kalau misalnya imam sholat bacaannya salah, kita punya kewajiban mengingatkan itu. Kemudian yang kedua terkait perempuan yang di dalam lebih baik dalam rumah. Aku begini, Bu, jenengan tahu enggak? Anak-anaknya Nabi itu diajarin mana? Diajarin berkuda. Logikanya berkuda dan bermana itu dari dalam rumah.
rumahnya mau sebesar apa kalau bisa dipakai berkuda? Itu kan artinya kita harus keluar, gitu kan? Entahlah kayak waktu dipersiapkan anaknya untuk Nabi untuk bisa ikut perang dan semuanya gitu kan. Artinya Nabi itu sudah mikirnya ke sana gitu kan. Itu kan nggak mungkin anaknya hanya diajarin dan kamu bisa enggak gitu. Nah sama gitu kan artinya sebenarnya tidak ada masalah mau perempuan itu memilih di dalam rumah gitu kan. Asal itu adalah pilihan sadar dia gitu kan. Tapi ketika dia itu terpaksa memilih di rumah karena ya tadi gitu kan bahwa kalau keluar rumah dianggap perempuan itu ya baiknya di rumah aja. Artinya kan itu bukan atas pilihan sadar dia gitu. Karena pilihan sadar, maka dia tahu resikonya, dia tahu cara mengatasi ketika ada orang yang bertanya gitu kan. Kemudian dia tahu kalau misalnya dia um, apa ya support sistemnya dia di mana. Itu dia itu pilihan sadar gitu loh. Nah, begitu juga perempuan-perempuan yang memilih aktivitas di luar gitu kan. Kalau itu dalam pilihan sadarnya ya sudah gitu kan sama gitu kan. Dia tahu resiko, dia tahu bagaimana dia akan merespon dan dia tahu support sistemnya dia ketika dia membutuhkan itu. Jadi sebenarnya apa ya tafsir-tafsir yang ada itu kan juga menyesuaikan masanya gitu loh. Tidak bisa yang kita pakai tumplek-blek. Nah, saya tuh pernah ngisi di salah satu MTS gitu kan yang waktu itu ketua apa namanya? Ketua yayasannya itu Pak Yainya itu ikut datang. Waktu itu ngomongin terkait kekerasan seksual gitu kan. Kemudian ada pertanyaan ya yang sering banget ditanyakan. Lah Mbak mau so enek wong wedok apa kelambine pas rodok seksi terus gak tak wasi. Lah aku cuman ya maksudku aku juga masih mikir menjaga nama baiknya beliau di atas di santri-santrinya aku cuman jawab gini. Saya itu cuman gini aja kok Pak Yai. Katanya kan yang menjadi kelebihannya manusia itu kan berakal berbudi. Kalau misalnya artinya kan mosok nggak memilih, artinya kan ini pilihan. Berarti boleh sebenarnya memilih untuk tidak melihat. Ya ini sambil guyon aja ya. Artinya sebenarnya apa ya ketika apa ya cara menyederhanakan tafsir-tafsir agama itu gitu yang itu yang memang ya sama sih maksudnya aku juga belajar untuk itu gitu. Apalagi aku bukan yang latar belakang pesantren ya jadi benar-benar maksudnya ketika ngobrol dengan teman pesantren nah itu menjadi hal yang ruang aku untuk belajar untuk bertanya sebenarnya seperti apa begitu kan kemudian apa namanya pernah kok jadi apa namanya teman-teman yang di pesantren itu menyampaikan bahwa sebenarnya juga kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa namanya terkait bahwa perempuan itu hanya di dalam rumah. Nah, kalau waktu itu memang konteksnya itu perang. Sementara perempuan di masa itu tidak dipersiapkan untuk perang. Ya benar dong, itu namanya bunuh diri, menghancurkan generasi. Maka oke di dalam rumah gitu kan. Tapi pada proses sekarang perangnya berbeda gitu kan. Nah, itu yang aku yang keinget oh ya berarti kan sebenarnya cara menafsirkan dan menyederhanakan agar itu bisa dipahami oleh masyarakat itu yang harus banyak apa namanya dikembangkan. Kemudian lagi yang paling sering lagi jadi pertanyaan itu adalah Mbak, kalau istri itu nggak mau melayani suami itu kan dilaknat malaikat sampai subuh gitu. Terus saya akan tanya, lu kayak gitu berarti malaikat ini lah ya capek ya Bu. Dia punya berapa catatan ya setiap hari itu. Dia harus ngelaknat berapa perempuan setiap harinya gitu kan. Ya karena yang disampaikan itu. Tapi pada bahwa dilaknat sampai subuh ketika di dalam menggauli itu tidak baik. Itu kan tidak disampaikan. Hanya dipotong sampai dilaknat sampai subuh. Nah ini kan ya pada orang yang memang suka baca dia akan nyari dan akan mencoba mendiskusikan tapi pada yang tidak sempat ya sudah akan dipotong berarti aku harus mau gitu kan padahal ada kondisi-kondisi yang ngomongin reproduksi perempuan laki-laki kan nggak sama gitu kan pengalaman apa namanya
untuk reproduksi masing-masing kan kita nggak bisa nggak saling tukar gitu kan. Yang bisa melakukan laki-laki, perempuan juga perempuan. Nah ini kan artinya ketika laki-laki memang bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, maka perempuan juga bisa. Ketika perempuan misalnya dia yang ingin melakukan hubungan seksual dengan suaminya, untuk minta itu pasti sungkan. Dan itu yang sering mestinya itu menjadi diskusian ketika dengan ibu-ibu apa namanya kayak gitu. Tapi kalau bapaknya minta kok jenengan mau Bu? Ya iya Mbak, aku dilanak malaikat sampai subuh. Itu yang paling sering. Menarik. Oke, gitu dulu ya Mbak Novi ya. Nanti Ya. kita lanjut di berikutnya. Baik Mas Torik, kiranya sementara di pending dulu pertanyaan berikutnya, barangkali nanti ada greget-gregetan. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang lain mungkin kita kasih kesempatan dulu ya buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada Mas Bernard, Mbak Amami, terus kemudian siapa? Mas Jan, Mas Jawadatul Mukaromah. Siapa ini? Cewek atau cowok ini? Silakan, atau teman-teman yang lain. Mas Dimas nggak ada nih. Kalau memang belum ada tanggapan dari Mas Farid atau Mas Torik, silakan, barangkali nanti ada pertanyaan berikutnya atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan tadi ya terkait contoh-contoh itu. Sembari dijelaskan Mbak Novita, mungkin teman-teman pengen tahu dari latar belakang WCC itu apa dan kenapa ada dan untuk apa gitu kan. Barangkali nanti bisa untuk membantu teman-teman mencari solusi dari di masalahnya masing-masing. Saya sendiri juga kurang tahu soalnya. Oke, jadi Women Crisis Center itu dia berdiri tahun 99 gitu ya. Yang waktu itu sebenarnya beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum gitu ya, yang mereka itu membentuk semacam pusat konsultasi gitulah. Tapi dulu pada masa itu masih untuk perempuan-perempuan yang jadi korban KDRT, karena waktu itu temuannya tahun itu banyak gitu. Nah, kemudian berkembang gitu kan, tidak hanya pada KDRT, kemudian pada kekerasan seksual dan akhirnya pada pemberdayaan pengorganisasian masyarakat gitu. Nah, jadi core isu kami adalah pendampingan perempuan korban kekerasan berbasis gender gitu. Jadi ada kata kunci itu, artinya kalau misalnya misalnya pencurian, maksudnya kasus pencurian yang korbannya perempuan ya otomatis enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya kami dapat kasus seperti itu, misalnya kita kan nggak bisa menolak laporan ya, nggak bisa menolak pengaduan, tapi biasanya kami akan ngerujuk. Tapi katanya memang kasus-kasus yang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang tadi ngomongin ketidakadilan tadi ya, itu yang jadi isu kami begitu. Kemudian kalau aku sendiri fokusnya di pengorganisasi masyarakat sama advokasi kebijakan gitu. Termasuk ini yang baru selesai diadvokasi oleh teman-teman adalah peraturan Bupati nomor 103 tahun 2023 itu tentang kesehatan reproduksi Jadi itu untuk ya Jombang itu menjadi salah satu yang angka stuntingnya tinggi. Waktu kita kaji bersama sebenarnya apa sih yang membuat stunting itu tinggi? Bahwa ternyata salah satu temuannya adalah 2019 itu ada sekitar 140-an anak perempuan di Kabupaten Jombang yang itu mendapatkan dispensasi nikah. Artinya kan dia menikah di bawah 19 tahun. Kemudian di tahun 2020 itu menjadi 400 sekian. Dari 150 jadi 40 kan jadi hampir 300% kalau gitu kan. Kemudian di tahun 2021 itu menjadi 470-an lah. Kemudian di tahun 2022 itu 576. Ini kan ngomongin kesiapan perempuan untuk punya anak gitu-gitu kan. Ketika budayanya masyarakat kita itu ketika ada perempuan yang dalam usia anak kemudian dia mengalami kekerasan seksual apapun relasinya, solusinya adalah menikah. Gitu kan. Solusinya menikah yang otomatis
ketika dia menikah, akses pendidikan dia terputus. Akses pendidikan dia terputus, dia harus dengan pengetahuan yang terbatas, dia harus menjalankan fungsi pengasuhan pada anak. Itu kalau pasangannya atau suaminya, laki-lakinya bagus secara finansial, mungkin dia hanya fungsi menjalankan fungsi pengasuhan. Tapi kalau ternyata pasangannya ternyata juga rentan ataupun rentan miskin, dia harus bekerja juga. Nah, bagaimana mau bekerja yang baik ketika secara akses pendidikan dia sudah terputus? Bagaimana dia mau mendapatkan pekerjaan yang maksudnya di pabrik aja sekarang sudah standarnya kan nggak bisa semua orang masuk gitu kan secara pendidikan. Akhirnya kembali ke bagaimana dia memberikan makanan untuk anaknya. Nah, ini jadi siklus kemiskinan perempuan kan semakin yang dibongkar itu harus banyak tali-talinya, karena pendidikan iya, kesehatan iya. Kemudian ketika aku ingat 2021 itu mendampingin salah satu korban perkosaan yang dia anak usia SD dan waktu itu mau mengakses self aborsi. Di Undang-Undang Kesehatan waktu itu kan batasnya 10 minggu. Waktu itu secara pemeriksaan sebenarnya belum sampai 10 minggu. Nah, kemudian ternyata karena tahapan koordinasi yang begitu panjang, sampai pemeriksaan sudah 14 minggu, ya jelas nggak bisa lah. Itu jadi sekarang si korbannya menempuh pendidikan lagi dan anaknya informasinya diadopsikan. Artinya ini loh, jadi siklus tadilah perempuan berdaya ini ternyata nggak mudah gitu loh. Ada aja. Di Undang-Undang Kesehatan itu jelas bahwa self aborsi itu bisa dilakukan dengan 2 indikasi. Yang pertama adalah kedaruratan medis, kemudian yang kedua adalah korban perkosaan. Tapi ternyata negara sudah memberikan, bahkan PP-nya ada, tapi SDM-nya tidak ada. SDM dan rumah sakit yang ditunjuk tidak ada. Ini kan sama aja bohong. Kalau gitu ya nggak usah bikin peraturan dari awal. Orang nggak ada yang menjalankan. Dukungannya kurang kuat mungkin. Iya. Sekarang KUHP yang baru, aduh, muter aja. Oke, baik Mbak Novi, itu ya sekilas tentang WCC, barangkali nanti bisa disampaikan ke teman-teman alamat link atau website dari WCC biar kita juga sama belajar. Ternyata ada tempat untuk sesi berbagi gitu kan, maksudnya dalam perempuan. Kita buka chat obrolan dulu ya, ini dari Mas Birnat. Mohon maaf masih terpapar polusi suara yang sangat tinggi. Gaya murah. Saya sebenarnya ingin bertanya dan juga menyampaikan, tidak hanya kekerasan yang terjadi pada wanita saja. Masih banyak kasus yang saya temui juga di korban dari kekerasan perasaan oleh perempuan. Kekerasan perasaan oleh perempuan. Namun saya berpikir juga, apakah ini bagian dari kekerasan juga ya? Dan juga saya teringat banyak kerajaan dahulu yang runtuh gegara perempuan. Terima kasih. Bermat saya bacakan. Barangkali Mbak Novi mau menanggapi dulu ini. Tadi bahasanya adalah korban dari kekerasan perasaan. Sebenarnya gini, yang jadi korban itu kan sebenarnya tidak sederhananya gini. Tadi beberapa undang-undang yang aku sebutkan itu tidak punya jenis kelamin semuanya, gitu kan. Artinya itu tidak hanya untuk melindungi perempuan, gitu kan, tapi juga untuk melindungi laki-laki, gitu kan. Nah, artinya kalau memang misalnya ada salah satu dari kita memang mengalami, ya sebenarnya bisa aja ada juga ruang konsultasi untuk itu, gitu loh. Nah, kemudian kan tinggal diurai, karena sebenarnya gini, ini juga menjadi produknya patriarki gitu ya, ketika perempuan itu selama ini diidentikan dengan yang manja, kemudian yang kalem. Ketika ada perempuan yang berteriak, ini akhirnya disampaikan dianggap kita melakukan kekerasan. Nah, laki-laki yang dia sebenarnya itu juga boleh menumpahkan perasaannya, bahkan termasuk nangis, tapi dianggap wong lanang kok nangis. Artinya ini akan membuat sebenarnya sama gitu. Jadi sebenarnya ketika ngomongin kesetaraan gender itu bukan hanya untuk salah satu jenis kelamin saja gitu kan, tapi ini untuk kita semua gitu loh. Menyampaikan perasaan, kalau lebih banyak di sini ada korban perasaan gitu kan.
menyampaikan perasaan itu haknya semua orang gitu, tidak untuk jenis kelamin tertentu. Nah, kemudian lagi yang menjadi PR adalah begini, ya tadilah kalau misalnya bahwa anak laki-laki ketika nangis dia lanang kok nangis kok cengeng, lanang kok cengeng gitu. Padahal sebenarnya loh, wong manusia itu diberikan perasaan untuk dia menyampaikan, salah satunya melalui nangis gitu kan, melalui berteriak gitu kan. Tapi bagaimana menangis dan berteriak bertanggung jawab, nah itu yang setiap orang punya cara masing-masing begitu kan. Ya kalau di Islam kan kalau marah berarti kamu wudhu dan semuanya. Itu kan cara mempertanggungjawabkan kemarahanmu gitu loh. Nah, kemudian lagi contoh-contoh produk-produknya patriarki kalau apa namanya? Ini laki-laki ya di forum apapun, entah itu di kelas, entah itu di BEM, entah itu di apa gitu kan. Ketuanya siapa gitu misalnya mau bikin apa? Ketuanya siapa? Oh, ketuanya si A gitu. Soalnya lanang gitu, soalnya laki-laki gitu. Kemudian wes bendahara iki ae apa itu jenenge? Soalnya wedok atau sekretaris ini karena wedok. Sebenarnya kan bukan pada itu. Ini kan juga akhirnya membuat padahal tidak sedikit perempuan-perempuan itu tulisannya jelek, nggak rapi, salah satunya saya. Tapi banyak juga teman laki-laki yang dia nulisnya detil, rajin, lebih jeli. Tapi kan posisi ya kalau di kota-kota besar gitu masih bisa dijumpai. Tapi kalau di organisasi yang masih di tingkat kelas, di tingkat kampus, itu kan melihat menentukan jabatan itu berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini yang salah gitu kan. Padahal banyak yang laki-laki punya potensi jadi bendahara yang dia lebih jeli, sebenarnya ada gitu kan. Nah, ini pada satu sisi akhirnya mengkerdilkan kemampuan laki-laki juga. Nah, perempuan karena dianggap perempuan itu ternyata harus detil, harus ini gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia punya kemampuan yang lain tapi dibebani, iki loh soal wedok biasanya teliti gitu. Nah, ini yang hal sama gitu, artinya kita sebenarnya punya posisi yang sama, kita tuh sama-sama dirugikan ketika membahas kesetaraan. Ini tidak clear gitu. Ini hal yang dulu itu pernah beneran aku waktu kecil itu aku protes ke mbahku. Jadi kalau pas hari Lebaran gitu lah saudara-saudara ngumpul semua. Nah, kebetulan yang seangkatanku yang perempuan itu cuma 3 orang, yang laki-laki itu ada 10. Nah, itu yang dimintain Mbah Putri untuk bantuin bersih-bersih itu cuma yang perempuan aja, bantuin nyuci piring dan semuanya. Aku tuh ngomong, "Mbah, katanya guruku itu Islam itu sebagian dari iman." Kayak gini lah ya, aku dong aku sing bersih-bersih ya, aku yang beriman gitu. Sejak itu tahun depan nggak semuanya disuruh. Artinya hal-hal yang sebenarnya itu sama nggak ada kok yang merasa diuntungkan gitu kan ketika kan ngomong kesetaraan gender itu kan dianggapnya itu menyalahi kodrat dan semuanya gitu. Padahal sebenarnya kalau ini nggak sama-sama setara, kita tuh sama-sama rugi. Gitu kan. Laki-laki itu juga butuh yang selama ini kan diidentikan dengan kuat, penyayang. Nah, ini kan artinya berarti dia tugasnya nyayang aja. Padahal sebenarnya dia juga punya dia juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang gitu loh. Fungsi melindungi dia juga punya hak untuk dilindungi gitu. Artinya ini menjadi hal yang kita tidak bisa jawab ini dalam 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu kan, karena ya patriarki itu lahir ratusan tahun. Kita itu masih hidup berapa tahun sih masing-masing dari kita gitu kan, dan baru belajarnya juga dari sekian tahun gitu. Ya maka ya aku sih mikirnya cuman ya pokoknya setiap ruang yang kita pijak ya di situ yang menurutku menjadi kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu kan. Kalau misalnya yang ngajar ya berarti di kelasnya gitu kan. Kemudian ini di kelas-kelas itu kan mesti ada kelas SD, SMP, SMA itu kan mesti ada 7K, kebersihan, kerindangan dan semuanya. Coba dicek. Kalau keamanan itu pasti isinya laki-laki semua. Kalau bagian yang keindahan itu pasti perempuan semua. Ini mengkerdilkan seolah-olah laki-laki itu tidak punya nilai keindahan gitu loh, padahal yang enggak juga. Itu sih contoh-contoh yang
sering banget gitu menurutku masih, dan itu masih berkembang sampai sekarang. Uh, ya baik, menarik sekali Mbak Novi. Gitu ya Mas Bernard ya. Silakan Mas Bernard kalau barangkali mau nangis kita saksikan di sini. Kamu kayaknya lagi terluka ya Mas Bernard. Saya hibur deh Mas Bernard. Oke, baik teman-teman. Selamat datang Mas Dimas dan selamat hati-hati di jalan buat Mas Torik yang lagi perjalanan. Mungkin dari pengen tahu suara perempuan yang lain gua. Mbak Amami bisa open mic dan bisa menanggapi dari apa yang disampaikan, atau Mbak Titin Rohmawati. Barangkali kita pengen tahu suara perempuan yang lain gimana, apakah pandangan mereka sama dengan apa yang disampaikan Mbak Novita atau justru punya pandangan yang lain gitu kan. Ya, benar. Ayo kita diskusi. Ya. Mbak Amami, halo, ada nggak? Atau masih malu-malu? Nggak usah open video juga nggak apa-apa, yang penting open mic. Mbak Titin, barangkali nggak apa-apa, ini Mas Bernard nggak nakal loh, ini anaknya baik. Gimana Mas Dimas? Mau ada tanggapan dari materi yang disampaikan Mbak Novi? Barangkali teman akrab dan teman dekat. Silakan Mas Dimas. Halo. Lanjut dulu Mas Yogi. Siap-siap. Terima kasih Mas Dimas. Oke, saya pengen tahu Mbak Novi. Ini kan memang tadi kan ada beberapa kalimat yang memang perempuan itu di rumah, artinya bisa menjaga keamanan dan tadi ya dari segitiga piramid apalah namanya itu ya. Tapi dengan adanya sosial media gitu kan, ada sosial media yang justru menurut saya yang paling aktif atau yang paling seliweran di sosial media adalah perempuan. Apakah ini menjadi satu jawaban bahwa perempuan itu sudah berada di setara yang sama, atau justru perempuan ini akan menjadi, mohon maaf, istilahnya model di sosial media aja gitu. Barangkali kan ada yang sering ketemu di sosial media gitu kan, besok ketemu di lapangan loh kok beda gitu. Atau faktor-faktor yang lain gitu. Silakan Mbak Novi. Ya, nah benar. Jadi salah satu survei aku, jadi aku kapan itu kan ikut apa namanya FGD teman-teman untuk kerentanan pembela HAM kan. Nah waktu itu memang salah satu yang dipaparkan adalah bahwa perempuan ini pengguna media sosial terbanyak, gitu kan, terbanyak. Sama kayak tadi, ketika perempuan masuk politik, ya dia masuk, tapi dia tidak dia belum mempunyai, masih sedikit yang memiliki pemahaman kenapa dia harus masuk. Sama juga gitu kan, dengan ketika perempuan itu di media sosial. Media sosial ini kan satu, dia menjadi sarana untuk berbagi informasi, minimal berbagi kabar gitu kan. Atau lagi kemudian berbagi kabar, berbagi informasi. Nah, tapi sayangnya yang kemudian yang terakhirnya adalah untuk kebutuhan yang sifatnya ini rekreatif gitu kan, yang ya tadilah yang misalnya ya beberapa aplikasi itu kan memang fungsinya ya untuk senang-senang aja gitulah. Nah, tapi sebenarnya perempuan itu juga masih yang banyak yang belum memahami sebenarnya fungsi dari media sosial ini apa. Karena sejak tahun 2020 COVID ya, pokoknya 2020 sampai 2021 ya. Pokoknya di COVID itulah angka kekerasan seksual berbasis elektronik ini tinggi. Gitu kan. Dulu kekerasan seksual berbasis elektronik kan istilahnya UTPKS ya. Kalau dulu kan kekerasan berbasis gender online. Itu yang meningkat gitu kan. Bahkan ini nggak hanya perempuan, termasuk anak-anak gitu. Nah, artinya gini, adanya aplikasi, tapi kita kurang modal. Sebenarnya siapa yang akan mendidik pengguna-pengguna media sosial ini? Banyak sebenarnya akun-akun ya, entah itu melalui Reels ataupun akun TikTok atau apa gitu, yang sebenarnya dia ini fungsinya mendidik gitu kan,
yang ada yang ngomongin HKSR, yang ngomongin isu perempuan juga nggak sedikit, tapi itu viewernya pasti sedikit-sedikit. Ataupun kalau banyak itu yang lihatnya para aktivis semuanya, gitu kan. Tapi kalah dengan yang fungsinya adalah untuk rekreatif, pasti viewernya ribuan, dan itu dari beragam usia, dari beragam pekerjaan, gitu kan, yang mulai perempuan pekerja sampai perempuan yang memilih beraktivitas di rumah tangga saja, itu banyak gitu. Nah, ini siapa yang bertugas mendidik masyarakat untuk bisa bijak menggunakan media sosialnya? Ini kan yang belum ditemukan. Kita cuma dikasih modal gadget dan aplikasinya gitu loh. Meskipun ya banyak sekarang itu mulai banyak teman-teman di gerakan yang memang fokus pada keamanan digital. Nah, ini aja ngomongin masyarakat gitu ya, termasuk perempuan, ya perlu belajar bahwa semenjak kita menggunakan media sosial, maka sejak saat itu tubuh kita menjadi dua, tubuh secara fisik dan tubuh secara digital. Maka yang dirawat tidak hanya tubuh secara fisik, tapi juga tubuh secara digital. Gitu kan. Nah, ya harapanku melalui forum-forum ini gitu kan, minimal yang sekarang ini itu menjadi, oh ya berarti sekarang aku punya dua tubuh, itu sudah tahu dulu. Artinya kan nanti bisa menyampaikan ke teman-temannya, ke pasangannya gitu kan, atau ke anaknya, ke ponakannya, kan nanti jadi nambah lagi gitu. Yang akan tahu gitu, minimal itu dulu gitu loh. Karena kalau mau langsung banyak gitu ya nggak mungkin. Saya aja belajar keamanan digital ternyata password itu minimal 25 karakter. Lawang 7 sampai 8 aja sering ganti dan sering lupa 25. 25 itu dianggap yang masih sangat dasar. Medium 75. Nah, hal kayak gini kan nggak mungkin ngomong ke masih perempuan-perempuan gitu kan. Ke mereka sudah, Mbak, kok mikir kayak gitu, mikirin harga bahan masakan yang mahal. Aku tuh pernah ngomong gini, Bu, kalau suami itu perlu tahu harga kebutuhan dapur enggak sih, Bu? Ya enggak, Mbak. Engko lek gak malah belonjoku dikurangi. Lah kalau misalnya enggak tahu terus harganya naik, apa nggih belonjone jenengan enggak kurang? Saya bilang kayak gitu. Sebenarnya saya ingin memberikan bahwa akses, kontrol, partisipasi di dalam pengelolaan manajemen keuangan keluarga itu diketahui bersama, gitu kan. Jadi artinya kalau misalnya, jadi kan itu suaminya jenengan jadi tahu, oh ternyata istriku itu ternyata pinter ya ngelola duit cinta kayak Isa Mene gitu kan. Tapi kalau jenengan nggak ngomong, kalau suami jenengan nggak tahu harganya minyak, ya pantes kok belanja jenengan pancet gitu, guyonannya kayak gitu sama ibu-ibu itu. Tapi sebenarnya adalah untuk ngomong bahwa jenengan punya kewajiban untuk transparansi loh sebenarnya keuangan dapur itu seperti apa gitu. Jadi maksudnya belajar bersama, maksudnya aku merefleksikan gitu kan selama belajar dengan beragam kelompok perempuan itu ternyata semakin sebenarnya mereka itu antara tahu ataupun mereka sebenarnya mereka tahu tidak mau menyampaikan atau mereka tidak mau dan tidak mau mencari tahu. Tapi dua-duanya itu juga sebenarnya nggak mudah buat perempuan gitu kan. Nanti kalau misalnya suaminya ngerti harga minyak gitu, tetangganya terus nyeletuk. Wong lanang kok ngerti legoi minyak, ora pantes. Ada laki-laki jemur pakaian gitu, terus ada tetangganya lewat, pasti ditanya, lah itu istrinya kemana kok suaminya yang jemur, padahal itu bisa dianggap, oke aku mengartikan, oh suaminya paham pembagian peran di rumah, itu masih satu keluarga yang bisa. Nah, satu RT berapa keluarga? Ya baik, betul. Memang dalam kenyataannya tetangga itu menjadi seorang komentator yang utama kayaknya ya. Oke, mungkin dari Mas Dimas atau Bernard, Mas Farid, silakan mau menanggapi lagi. Mbak Amami, Mas Roub, Mas Jan, Mbak Titin. Silakan, teman-teman yang lain. Kita santai aja di sini. Aku Ki. Oke, silakan. Ya, aku nggak ngerti ya sampai mana ya diskusinya. Tapi ada yang satu yang menarik sih. Maksudku gini, kita coba untuk beralih. Feminisme udah dibahas belum ya, Mbak Novi Yogi? Tanyakan aja dulu, Bapak.
Terkait gerakan perempuan, terutama terlebih ke dalam linguistik ya atau gramatikal kita ya, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau bahasa kita sebenarnya terpengaruh dari hadirnya kolonialisme gitu. Nah, akhirnya di situ kan timbul juga ada pembelahan mana gramatikal yang mengandung citra laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kan kalau sekarang kan sudah bias semuanya gitu. Nah, tapi yang bahaya lagi pembiasan ini kita nggak ini, jadi kita nggak sulit untuk menganalisis sebenarnya kalau dalam konteks ini ya, bahasa di sosmed misal itu merepresi perempuan atau enggak itu kan sebenarnya sulit sekarang. Nah, menurut Mbak Novi sebenarnya wacana feminisme sekarang yang terkait dengan linguistik atau kebahasaan itu sejauh mana sih? Gitu. Karena hari ini kita nggak mungkin tampil tanpa digital gitu. Dan digital juga kita nggak mungkin tampil tanpa visual dan bahasa gitu. Karena percakapan secara langsung hari ini semakin berkurang gitu. Jadi yang tampilnya komen-komen segala macam. Itu aja sih Mas Yogi dan Mbak Novi. Siap Mas Dim, makasih. Mbak Novi bisa ditanggapi semampunya aja. Iya, benar gitu kan. Kalau sekarang itu kita hanya mengandalkan ruang diskusi yang tatap muka gitu kan. Ini ya semakin susah gitu kan. Mengandalkan digital, ya berarti kita harus siap semuanya bertransformasi digital termasuk apa ya, resiko-resiko yang muncul. Nah, termasuk kayak tadi misalnya penggunaan bahasa, maksudnya apa ya? Pemilihan bahasa ini menjadi hal yang apa ya? Sangat harus difikirkan gitu. Kalau misalnya yang mau kita sasar itu adalah generasi-generasi yang Gen Z itu gitu kan. Ini mungkin bisa lebih terbuka gitu kan. Kita bisa dengan ya maksudnya lebih gamblang gitu dalam mengucapkan. Tapi ketika yang kita sasar adalah perempuan-perempuan yang tadi dia sebenarnya hanya kenal media sosial untuk dia sarananya hiburan, nah maka ini yang menjadi PR gitu kan. Bagaimana dia tidak menafsirkan yang kita tampilkan itu menjadi hal yang negatif, karena apa ya, sebenarnya aku tuh gini, mau informasi itu mau dilakukan secara langsung ataupun media sosial, yang penting menyampaikannya itu utuh, tidak terpotong-potong. Gitu. Karena kalau terpotong-potong ini yang menjadi apa namanya, membuat jadi salah tafsir banyak itu ya itu gitu salah satunya. Kayak misalnya ngomongin pendidikan HKSR di sosial media. Ketika yang ditayangkan itu sebenarnya kan nggak salah kalau misalnya menayangkan terkait apa namanya alat-alat kontrasepsi ya bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Tapi ketika ditayangkan cuma itu, ya orang tua ngamuk seluruh Indonesia. Gitu kan. Kemudian lagi apa namanya? Kalau misalnya misalnya dimulai dulu dengan mengenali remaja gitu kan. Misalnya terkait perubahan emosi dikupas dulu, nanti berikutnya apa gitu. Ini harus tuntas gitu. Begitu juga ketika ngomongin ngomongin perempuan dalam politik misalnya, ya harus dibedah dulu satu persatu, perbagian gitu kan. Yang ini menjadi wacana yang utuh untuk diberikan ke masyarakat. Nah, PR-nya kan hari ini kita ngasih informasi ini, minggu depan kita ngasih info yang berbeda. Yang maksudnya kesinambungannya dengan materi hari ini itu masih jauh. Nah, itu kan akhirnya membuat pemahaman yang melihat juga menjadi sepotong gitu. Ya sama kayak tadi ketika ayat itu bilang dibilang bahwa kalau maksudnya kalau ketika perempuan menolak suaminya untuk diajak berhubungan akan dilaknat malaikat sampai subuh. Yang diterangkan cuma sampai itu, tapi ketika menggauli dengan hal yang baik itu dihilangkan. Ya sama gitu kan, informasi diberikan tidak utuh gitu kan. Kemudian lagi sudah tidak utuh, kemudian apa ya? Ya kita masih harus melihat ini ya, bahwa orang tua itu kan masih egonya itu juga tinggi gitu kan, ketika aku tuh bisa kok ngajarin anakku gitu kan.
Nah, ini kan artinya bahasa kita untuk bisa berdiskusi dengan orang tua itu kan juga menjadi hal yang perlu dipilih gitu. Karena apa ya? Sekarang itu pertarungan kita yang paling besar ya emang di dunia media sosial gitu. Kalau coba sebenarnya yang di searching paling banyak itu apa sih sama masyarakat gitu, kalau sama anak-anak muda. Kalau yang ngomongin terkait feminis sedikit, kalaupun ada itu bisa dihitung. Misalnya dari sekian ribu mahasiswanya Universitas A, yang akses itu paling juga nggak sampai 100, gitu kan. Nah ini kan artinya eh, yang 100 ini karena dia tertarik secara dirinya, dia tertarik. Nah, bagaimana menarik yang 900 orang ini? Itu kan PR-nya kita gitu kan. Karena ini menjadi ilmu yang utuh gitu. Dan aku itu gini, melihat bahwa ilmu satu dengan yang lain ini memang harus ketemu gitu loh untuk bisa menjelaskan dengan mudah gitu. Kalau ngomong dengan anak-anak hukum ya jelas cukup tunjukin aja undang-undang ini. Tapi apakah mereka mengkaji secara apa namanya perspektif gendernya, ya jelas enggak gitu kan. Kemudian kalau misalnya ngomong dengan teman-teman psikologi gitu kan, ketika ngomongin mental health itu yang paling dekat dengan kekerasan psikis gitu kan, tapi nggak pernah mereka bedah secara itu. Mereka hanya bedah kebutuhan untuk tidak sampai untuk menjaga kesehatan mental itu apa namanya, misalnya punya teman curhat, kemudian apa namanya meditasi dan semuanya. Tapi nggak pernah dibedah kenapa sampai orang-orang ini sakit secara mental, gitu nggak pernah gitu kan. Ya salah satunya kekerasan, entah itu kekerasan di dalam rumah tangganya atau dia menjadi korban secara tidak langsung gitu kan, itu tidak pernah dibedah gitu loh. Artinya informasi yang sepenggal-sepenggal ini gitu yang menentukan bagaimana masyarakat menangkap isi dari yang kita mau sampaikan. Gitu sih Mas Dimas ya. Siap-siap Mbak Novi. Wah, menarik sekali gitu kan dari pembahasan yang disampaikan Mbak Novi tadi. Oke, Mas Dimas ada tanggapan yang lain? Atau Mas Farid mungkin mau menanggapi hal yang berbeda gitu kan? Mbak Mami, halo, mungkin atau Mas Rauf, Mas Lamijen. Ya, sembari kita tunggu teman-teman yang lain, Mbak Novi. Di hari ini kita memang dipertemukan dengan dunia pendidikan ya. Kalau kita gabungkan dari perempuan hukum kuasa, kemudian tadi ada di piramid keamanan. Keamanan ya ada ya, keamanan. Terus posisi perempuan ketika menghadapi full day atau sekolah, kita bahas di dunia pendidikan ya, posisi full day di sekolah itu apakah justru memberikan satu dampak yang besar atau di sisi lain kesehatan mentalnya terganggu, atau bisa jadi apa pandangan dari Mbak Novi gitu kan? Saya khawatir kalau di itu tadi loh hubungannya dengan apa tadi dispen nikah dini ya? Dispensasi nikah. Ya benar-benar nah, itu. Apakah pengaruh pendidikan atau apanya juga yang salah gitu kan? Statementmu itu persis kayak statementnya teman-temanku. Jangan-jangan anak-anak ini malah sekolah sampai full day, makanya milih nikah gitu. Artinya kalau aku secara pribadi itu, ini aku secara pribadi ya, aku memang menolak full day. Aku secara pribadi karena aku berpikirnya itu begini. Sebenarnya itu bukan pada full day, bukan kemudian dari yang 6 hari diubah menjadi 5 hari, tapi dengan menambah jam gitu kan. Tapi ketika sistem pendidikannya masih tetap, ya sebenarnya kan sama aja, apanya yang berubah gitu kan. Kalau ya sekarang yang lagi rame-rame digemborkan itu kan profil pelajar Pancasila. Pancasila ya. Ya kan. Nah, tapi sebenarnya apa yang menjadi istimewa dari itu? Itu kan yang aku secara itu belum menemukan gitu kan. Aku juga ngajar tapi di pendidikan kesetaraan. Aku ngajar sosiologi. Aku ini menurutku menjadi peluang. Dulu aku ngajarnya bahasa Indonesia malah. Bahasa Indonesia, benar. Bahasa Indonesia itu kan ada teks naratif, teks deskriptif. Aku nggak mau cari bacaan-bacaan yang sudah ada di textbook. Aku cari dari jurnal perempuan, dari mana. Bukan apa-apa sebenarnya. Aku kalau misalnya mereka nggak ngerti materi narasi ini nggak apa-apa. Yang penting mereka ngerti wacana ini tentang apa. Gitu kan.
Jadi termasuk ngenalin kekerasan tuh melalui teks-teks aku. Kemudian ketika di sosiologi lebih mudah ya peluangnya. Maksudnya untuk mengintegrasinya lebih mudah. Nah, sama gitu ketika kembalikan ke pendidikan tuh sebenarnya mau dianggap menjadi misalnya, oh sekolahnya 4 hari aja tapi satu harinya misalnya 10 jam. Tapi ketika perangkatnya tidak berubah, kemudian peningkatan kapasitas untuk tenaga pendidiknya ini juga tidak diberikan, apa yang akan berubah gitu loh. Capeknya anak-anak dan capeknya guru-guru yang akan bertambah. Apalagi sekarang pendidikan itu, guru itu tidak hanya transformasi pengetahuan ke murid, tapi banyak tugas administrasinya. Nah ini kan makanya jadi ketika mau kemiskinan itu menjadi semakin lancip ya gitu kan. Dari semua hal itu luar biasa gitu. Aku tuh pernah diskusi dengan, jadi kan NTT itu di Indonesia kan yang paling tinggi stuntingnya. Di sana budaya kawin tangkap iya, kemudian anak-anak 13 tahun, 14 tahun nikah, itu hal yang sangat lumrah. Kalau ada anak yang nikah di atas 15 tahun itu jadi hal yang aneh di sana. Nah ini kan kalau orang tuanya tidak punya kesadaran menyekolahkan anaknya di luar, gitu kan. Kalau masih mau sekolah di situ berarti orang tuanya harus benar-benar yang survive termasuk anaknya, karena akan ditekan sama sekitarnya, gitu kan. Artinya yang mau dididik ini sebenarnya siapa sih gitu loh. Cukup anak-anak saja, orang tuanya anak-anak, pendidik-pendidik juga perlu diberikan wacana lagi, masyarakat secara besar juga gitu loh. Jadi pendidikan itu, kalau kita hanya mengkhususkan pendidikan itu adalah mereka yang berbasis sekolah, nah ini yang menurutku itu harus dirubah gitu loh. Karena kalau kayak gitu, ya sudah, makanya masa kita nggak boleh ngeluh ketika anak-anak sekarang loh mbak wis pinter gadget terus pinter ini, ya iya anak-anak dipelajarin tapi kita enggak gitu. Kita mau tetap, kita pede dengan yang kita miliki saat ini, sementara kebutuhan ke depan itu dengan modal kita saat ini tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu sih, jadi ketika ngomongin makanya ketika sebenarnya itu ya semua itu rentan gitu di dalam ngomongin politik, ngomongin hukum. Nah tapi kalau kita sudah mundur dengan kata rentan, ya sudah, maka ya jangan berharap Indonesia baik-baik saja gitu loh. Ya karena itu aku tuh menganggapnya itu tanggung jawab moral kita masing-masing, sudah gitu kan, kita sudah punya pengetahuan, perkara kamu mau menyampaikan pengetahuan mau tidak itu kan kembali di kita gitu kan. Jadi banyak, kalau kita mau mecah itu mecah satu-satu dulu gitu. Ya sangat kompleks mungkin mbak ya. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi buat teman-teman di sesi sore hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 10. Baik, teman-teman, mungkin dari tanggapan juga boleh, atau satu kata, dua kata pepatah juga boleh, atau teman-teman. Ya, silakan. Halo, kedengaran ya suaranya? Ya, jelas. Ya, masuk Mbak Amami. Ya, saya Amami. Yang pertama mau ngapresiasi buat Mbak Novi, keren sekali dari apa yang dikerjakan sama apa yang dijelaskan tadi. Poin yang saya tangkap dari pembahasan tadi itu perempuan di mana saja, baik di lingkup keluarga atau sosial yang lebih besar, jadi apa saja dan ngapain aja itu nggak apa-apa. Yang paling penting itu kita melakukannya dengan sadar. Mungkin yang masih susah itu bagaimana kesadaran orang lain akan hal itu juga. Orang lain di sini sebenarnya bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga. Kalau bilang woman support woman pun kayaknya itu cuma berbentuk slogan. Masih banyak juga perempuan yang belum punya kesadaran akan hal itu. Terus mungkin yang mau saya tanyakan lagi satu, dari teori Maslow tadi, kalau kita lihat di level tertinggi itu kan ada di aktualisasi diri. Sedang kayaknya kita atau aku masih ribet di fisiologi, kayaknya masih jauh gitu kan mau sampai ke sana. Saran dong dari Mbak Novi biar mungkin kita bisa sampai ke level itu, bagaimana cara
cara-caranya mungkin atau tipsnya kayak gitu. Terima kasih Mbak Novi dan teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, ini langsung direspon nih. Ya, langsung aja Mbak Novi. Sebenarnya Amami, kamu tuh nggak pada level yang fisiologis. Di forum ini berarti kamu sudah masuk pada yang sosial dong. Ya kan sudah, artinya gini kok, maksudku seninya hidup dan seninya advokasi itu ada kesamaan menurutku. Jadi kalau secara kita belajar huruf itu kan A, B, C, D, E itu kan harus urut. Angka juga 1, 2, 3, 4. Tapi kalau seninya hidup dan seninya advokasi, itu mau kamu dari 1 langsung ke 10, nanti balik ke 5, itu juga nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau memang saat ini itu oke, saat ini aku mau survive di jangan fisiologi lah, yang agak atasnya benar, coba. Misalnya aku mau diaktualisasi dulu, ya nggak apa-apa. Ruang-ruang aktualisasi itu kan sekarang banyak, ya sosial media salah satunya gitu kan. Nah tapi bagaimana aktualisasi diri kita itu juga setidaknya itu membuat orang lain ikut mau mengaktualisasikan dirinya, gitu kan. Entah yang senengnya nulis melalui tulisannya, yang senengnya nyanyi bisa melalui lagunya, gitu kan. Itu ruang-ruang aktualisasi yang sangat mungkin. Kemudian keamanan. Kalau misalnya dirasa ruang keamanan ini yang susah gitu kan, ya kita mengamankan diri kita dulu. Satu ya tadi lah, ketika misalnya mengamankan diri ini dalam artian mencoba membuat ruang aman gitu. Satu, tidak menkomentarin pakaian perempuan yang lainnya. Dimulai dari kita dulu, itu juga sudah hal yang bisa dilakukan gitu. Itu yang seninya advokasi dan seninya hidup itu menurutku itu. Jadi kita nggak harus yang dari 1, 2, ke 3, ke 4, enggak. Kalau kita memang mau memilih yang 7 dulu, ya nggak apa-apa. Besok ke 5, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian lagi, hal yang menarik adalah selama ini gitu kan, ketika ada teman-teman kita yang mungkin dalam bahasanya itu curhat ke kita, sebenarnya kita itu yang kerap kali adalah langsung memberikan solusi. Padahal sebenarnya enggak, gitu kan. Sebenarnya kita bisa bisa kita ngomong ke dia kok. Kita bisa ngurai yang sudah kamu lakukan apa saja. Itu salah satu cara mengaktualisasi diri kita untuk belajar. Begitu juga ikut mengurai dia menjadi ikut mengaktualisasikan dirinya. Dia akan mengapresiasi dirinya. Oh iya ya, aku memang punya masalah, tapi aku sudah sampai pada tahapan ini tuh karena aku melakukan ini. Itu sudah menunjukkan bahwa dia punya kemampuan gitu. Dan ini kan nggak bisa yang memang kelihatan jelas gitu. Tapi setiap orang itu punya hal yang seperti itu. Nah, ketika ngomong terkait kekuasaan dan hukum untuk perempuan begitu ya, ini juga sama gitu kan. Aku tuh jadi kadang-kadang gitu kalau misalnya ngobrol sama adik-adik, maksudnya adik-adikku di kampus yang fakultas psikologi, aku juga ngomong, kalian memang keilmuannya di psikologi, silakan belajar psikologi. Tapi kalian ingat bahwa psikologi itu ya nggak hanya berdiri karena psikologi saja. Indonesia ini nggak hanya butuh psikologi, Indonesia juga butuh hukum, Indonesia juga butuh agama, Indonesia juga butuh sosial, Indonesia juga butuh politik. Nah kalau kalian cuma punya modal satu, ya nggak apa-apa sih punya modal satu daripada nggak punya modal sama sekali. Tapi ayo modal ini dilengkapi gitu. Cara melengkapinya teman-teman yang tahu gitu kan. Mau melengkapinya melalui dunia pendidikan silahkan, karena banyak adik-adik kelasku yang ngajar gitu kan. Coba kalau misalnya di kelas itu apalagi yang ngajar-ngajar anak kelas 6 SD kan sudah mulai hype. Lagi itu biasanya apa? Misalnya kamu bisa mulai dari responnya teman-temannya. Kalau misalnya melihat temannya itu misalnya head apa yang diungkapkan itu bisa jadi bahan untuk kamu bisa ngomong gitu kan. Kemudian lagi soal ketika adalah beberapa teman gitu ya yang aku tuh terus terang ya, aku tuh biasanya agak pelit kalau dimintain PowerPoint. Aku agak pelit biasanya. Sebenarnya bukan pada pelitnya, tapi gini, daripada kamu pakai PowerPoint-ku terus kamu presentasikan, sementara
kalau nanti ada hal yang tangkapan berbeda dengan yang tak maksud, aku ikut berdosa menyampaikan kesalahpahaman yang beruntun. Mending ayo diskusi bareng, setelah itu kamu bikin PowerPoint. Dan itu yang kerap kali biasanya di materi UTPKS. Bukan aku karena nggak maunya, tapi kalau kamu diskusi dulu, ayo. Gitu. Maksudnya ini ya, kita kan niatannya memberikan informasi. Dari kita kalau informasinya salah, nanti disampaikan lagi, apa nggak semakin panjang kesalahan yang kita bikin? Semakin berjamaah, maksudnya kesalahan kita berjamaah salah dalam itu ya apa namanya, ya menafsirkan, mengimplementasikan gitu kan. Nah aku nggak mau, makanya aku tuh kategori yang pelit kalau dimintain PPT yang langsung gitu biasanya. Nah itu juga salah satu sebenarnya kalau dibilang jahat, iya mungkin gitu kan. Tapi aku menganggapnya tadi ini salah satu bentuk ruang aman untukku dan untuk dirimu gitu kan. Nah kemudian lagi apa ya, setiap orang itu punya di kelas yang sama, gurunya sama, tapi akses untuk mendapatkan informasi kan kadang ada yang karena orang tuanya secara privilege bagus, dia lebih mudah. Nah ini kan kita juga ngomong konsep berbagi gitu kan. Berbagi itu tidak hanya ngomongin secara materi makanan, tapi juga berbagi secara wacana. Nah itu hal yang menurutku itu untuk ngomongin teorinya Maslow tadi itu yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak gitu, tidak yang harus hal-hal besar gitu. Ya maksudku aku yakin lah teman-teman bentuk forum ini aja itu juga nggak mudah gitu kan, ngumpulin mau belajar gitu kan, orang yang lainnya enak-enak tidur kita malah belajar. Nah itu kan hal yang berarti itu kebutuhannya sudah nggak fisiologis lagi gitu, itu sudah di atas fisiologis gitu Mbak Amami. Semoga kita bisa ketemu ya. Wah, siap-siap, menarik sekali. Gimana Mbak Mami? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, nanti bisa disambung di pertemuan berikutnya ya. Tunggu aja dari kelas-kelas Pranala Institute. Oke, baik teman-teman, kiranya kita cukupi dulu untuk materi atau pertemuan pada malam hari ini. Mungkin kita bisa sambung di episode berikutnya. Mengingat bahwa kita juga butuh istirahat, mungkin kayak gitu ya. Butuh ruang nyaman untuk bisa bermeditasi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Mbak Novita yang kasih pemaparan, yang kasih kesadaran kita, terutama laki-laki, bahwa ternyata perempuan juga perlu hal-hal yang mungkin di samping kita, ya asik mungkin seperti itu. Dan mungkin bisa kita jumpa di Jombang sama Mas Dimas untuk ngobrol-ngobrol santai lah, seperti itu mungkin. Kebetulan saya juga dari Jombang Mbak, nanti sama Mas Dimas saja. Oke, saya kembalikan ke Marauf. Dari saya, bila mana banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong. Terima kasih Mas Yogi. Teman-teman, kali ini kita sudah sampai di penghujung kelas dan seperti biasa kita foto bareng terlebih dahulu. Bagi yang berkenan, mohon dinyalakan kameranya. Oke, siap ya teman-teman. 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri, sampai bertemu di kelas Pranala selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih.